Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pensiunan yang suka menganggur, kali ini kami akan mengulas mengenai bentuk atau model atau formasi Corona 2020 pada anggur kita Everest yang sekarang ini sudah seperti ini kondisinya. Tapi ada viewer yang masih meragukan dengan bentuk corona ini kok mengada-ada. Jadi mungkin beliau belum pernah melihat. Jadi model corona atau crown atau head dan dilakukan dengan tipe pruning can itu banyak dilakukan di Australia. Bahkan perkebunan anggur di Australia terbesar itu juga menggunakan can pruning. Jadi kalau nanti mau nyari di YouTube nanti ada itu guru kita atau suhu kita di Australia. YouTube-nya namanya Kriswanto Saputro. Kriswanto Saputro. Beliau bekerja di perkebunan anggur terbesar di Australia. Ya. Jadi tak jelaskan sekali lagi metode crown atau metode head atau metode yang kita bikin Corona 2020 itu sangat cocok dengan teori kita yang sangat mendasar, yaitu seperti ini. Kami mempunyai teori yang sangat mendasar, yaitu bentuk atau formasi tubuh kita, ya, itu seperti ini. Kita akan boleh di screenshot, ya. Ini pernah saya keluarkan di video sebelumnya. Jadi kita bahas dulu yang paling mendasar. Ini adalah bentuk silang ini, ya. Ini ada 12 titik. Jadi di dalam tubuh kita itu ada 12 lubang. Jadi ini 12 lubang ini, ya. Ini titik-titik itu ada di dalam tubuh kita dan kita bagi 12 lubang itu yang ada di kepala itu ada 7 yang ini. Nah, ini 7 ini. Nah, kita 7 itu sampai di sini. Ini kita ini mata sepasang. Ini telinga sepasang. Ini mulut satu. Ini ada lagi hidung 2 lubang. Ini pusar dan kelamin, dan ini punting sepasang. Nah, komponen yang ada di kepala itu ada 7 ini, ya, 7 ini. Tetapi sebenarnya, ya, yang hanya di kepala itu hanya ada 2, yaitu mata dan telinga. Jadi ada 4. Kenapa? Karena mulut ini sebetulnya adalah komponen dengan pembuangan, dan 2 hidung ini berhubungan dengan paru-paru. Jadi ini yang 3 ini ada di bawah. Jadi setelah kita pisah, di kepala itu hanya ada 4 dan di bawah ini ada 8. Oke, ya, ada 8. Setelah kita pisah, itu di bawah ada 8, di atas ada 4. Nah, ada 4, kalau kita kalikan 7 itu ada 28. Jadi tulang di kepala kita ini jumlahnya ada 28 tulang. Nah, kalau yang ada di dalam tubuh kita yang tidak bergerak, yang statis, itu tadi kan ada 8, ya. Di 8 dikalikan 7 ada 56. Tapi tidak termasuk ekor yang 2 tulang. Jadi ada 58 tulang yang ada di dalam tubuh kita yang statis. Nah, dan kita mempunyai anggota yang bergerak, yaitu tangan 2 dan kaki ada 2. Itu nanti yang tangan sebelah kanan atau kiri sama jumlahnya tulangnya, dan kaki juga sama. Itu terdiri dari pangkal lengan ada 1 tulang. Di lengan kita ada 2 tulang sebenarnya di dalam. Di pergelangan ada 8. Di jempol, di telapak tangan kita ada 5, yang arah jempol 1, yang arah ke jari 4 ini ada 4. Lalu jari kita ada 5, 4 jari dan 1
jari jempol. Jari jempol ini ada 2 yang keluar dan ini ada 3 yang keluar ruasnya. Tetapi secara jumlah yang keluar dari lengan kita ini ada 5 jari. Nah, 5 jari ini ada berapa ruas kalau dihitung dari ujung ke ujung? Inilah ruas yang pertama, ini ruas kedua, ini ketiga, ini ruas keempat, ini ruas kelima, ini ruas keenam. Jadi dari ujung ke ujung ada 6. Nah, 6 ini kalau dikalikan dengan 5 jari itu ada 30. Jadi sama, ada 30 kali 5 jari. Nah, ada 30 tulang yang ada di dalam lengan ini. Allah Akbar. Kita hentikan dulu. Terima kasih untuk sementara. Maaf teman-teman, tadi kepotong sedikit. Kita lanjutkan. Mungkin teorinya segitu dulu daripada memusingkan. Yang penting itu adalah realisasinya nih. Jadi gini teman-teman ya. Untuk metode Crohn ini atau corona ini atau head ini, kita fokus dulu untuk membesarkan head atau membesarkan kepala ini. Untuk membesarkan kepala, kami membuat double gordon dulu seakan-akan, tangan ke kiri dan tangan ke kanan. Pernah kami janjikan waktu itu yang sebelah kanan ini akan ditumbuhkan 5 tunas, dan ini sudah tumbuh 5 tunas. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini semua tunas air sudah dibuang dan sekarang sudah mulai tumbuh tunas bar. 5 ini adalah 5 jari di dalam teori. Ini juga kita bikin 5 jari di dalam teori ini sudah kita potong di daerah sana. Coba kita lihat waktu itu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari 5 jari ini metode 2020 itu kan 2020. Jadi 2 dihidupkan, ini 1, ini 2, ini hidup karena ini belum panjang, ini dimatikan. 20, 2 lagi hidup ini dengan ini ya. Jadi inilah 2020 2020. Nah, terus lanjutannya ke kiri itu tetap memakai metode Isokuiki 15. Yang 15 2 kali berarti nanti ditambahkan lagi ke sana 12, berarti 15 dengan 15 itu menjadi 30 sama dengan jumlah tulang yang ada. Dan ini setelah 5 jari ini nanti setelah dipotong ini kita juga akan tumbuhkan metode 15 2 kali 2 iwan, 15 dan 15 jadi 30 sama dengan yang di sebelah kiri. Itulah nanti kita sudah mempunyai 2 lengan kanan dan 2 lengan kiri. Nah, kalau di Australia itu sudah dibuat kakinya, jadi ada 4. Satu lagi ada, satu pasang lagi ada kakinya. Jadi ada sistemnya bukan double tetapi menjadi quad atau 4. Nanti untuk yang metode quad akan saya bikinkan di jenis Dixon ini, tetapi nanti Dixon ini kita bikin bukan pruningnya Ken, tetapi pruningnya adalah spur. Tapi kalau ini kita bikin pruning Ken seperti yang ada di Australia, cuman kita masih membuat double dulu. Nah, tujuannya apa membuat 5 jari dan 5 jari kanan kiri ini? Untuk membesarkan head yang ada di sini. Nih, kita besarkan dulu ya. Tuh, jadi setelah nanti dibesarkan headnya ini, barulah kita lanjutkan untuk membuat lengan-lengan itu yang 30-30 seperti ini. Ini pun juga masih kurang 12. Jadi pemotongan itu ada di 18, dipotong, ditambah lagi 12 lagi. Nah, nanti 30 itu yang dipakai untuk pembuahan dengan tipe pruningnya Ken. Di sini nanti dipotongnya, dan ini sudah kita siapkan. Di bawahnya ini 2 mata tunas ini kita bikin pruning spur untuk sebagai replacement.
Jadi nanti setelah ini dipotong ya, setelah pembuahan selesai dipotong, nanti masih ada dua ini, yang satu nanti untuk pembuahan, yang satu lagi untuk replacement lagi, pengganti lagi. Itu begitu seterusnya, sehingga nanti head ini akan menjadi lebih besar. Tetapi awalnya ini memang seperti model, memang kita bikin seperti double Gordon, karena kalau diurut ini adalah trunk, ini batang trunk. Nah, di trunk ini nanti di sini ada head. Ya, di sini ada head. Setelah ada head itu nanti di sini muncul, di sini ini ya, muncul tunas bat ini akan ada namanya arm. Nah, setelah arm muncul ke atas ada tersier, kalau di Gordon itu nanti ada namanya spur. Jadi arm itu ada di sini lengan itu. Nah, bisa dikatakan Gordon karena armnya ini ada beberapa baris, lebih dari satu baris. Jadi Gordon itu bukan batang sekunder, ini jejeran antara arm-arm yang dipakai untuk spur itu, itulah Gordon ya. Jadi ada trunk itu batangnya pohon ini tubuhnya, head itu kepala ini, inilah head. Terus nanti yang berjejer ini, karena berjejer satu, berjejer dua, berjejer berikutnya, itu kan ada inilah namanya Gordon, barisan ini. Nah, nanti di sini ini tumbuh tunas bat sebagai batang tersier, itu namanya arm, yang kita perbesar itu arm itu. Nah, di dalam metode corona nanti itu dipotongnya riset sampai sini habis, jadi tinggal satu bat primer. Nah, base batnya ada di dalam itu nanti ngumpul jadi satu ya, jadi satu menjadilah head itu tadi tuh. Nah, memang kalau base bat, kalau dalam metode corona ini dimanfaatkan ya, menjadi supaya menjadi besar dan tunasnya banyak di headnya itu. Tetapi kalau di dalam sistem Gordon itu di sini ini membuat krodit. Makanya teman-teman kita ini selalu di pengangguran itu kalau membuat tunas bat sebagai batang tersier dengan adanya pondasi pruning itu, atau pertama kali mengeluarkan bat itu untuk batang tersier, selalu tumbuhnya lebih dari satu di sini ini tunas batnya itu. Jangan disortir mana yang pigor enggak, itu yang enggak pigor dibuang, yang pigor disisakan satu untuk calon batang tersier. Nah, yang membuat krodit itulah bisbat itu. Jadi bisbat itu sangat mengganggu kalau di sistem Gordon, tetapi kalau sistem Crohn malah justru dipakai di sini nanti, karena sebagai replacement, pengganti setelah pembuahan itu nanti ada tumbuh dari sini, makanya nanti Crohnnya ini semakin besar. Tinggal nanti tunas bat kalau sudah muncul di 5 ini 1, 2 ini hidupkan. Ini tunas bat dimatikan, tetapi cara mematikannya bukan sekarang. Cara mematikannya ini ialah setelah muncul tunas bat itu menjadi tersier, nanti dipotong repress, artinya disisakan di satu pangkal aja di dalamnya itu, gitu, di bisbatnya di sini. Jadi tidak dimatikan total, artinya ini lebih pendek. Ya, jadi nanti kalau di sini dihidupkan 2, ini 2 lagi. Jadi 2000 itu adalah 2 hidup, 1 dikurangin, 2 hidup dikurangin lagi, seperti itu. Baik teman-teman, mungkin update-nya sampai di sini dulu ya. Ini average kita. Jadi nanti kita ulang lagi, ini sudah keluar tunasnya, tinggal melanjutkan 12 lagi. Dan ini juga tunasnya sudah mulai muncul, kita bikin 30 lagi. Oke, begitu dulu teman-teman. Terima kasih update untuk hari ini. Fresh menggunakan formula Corona 2020. Pruningnya can seperti yang digunakan di perkebunan anggur terbesar di Australia. Terima kasih, salam hormat buat Mas Kris yang telah memberikan
banyak video-video ya. Terima kasih, terus berbagi, semangat di Australia. Dan bagi para pensiunan yang suka menganggur, selamat siang.